Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. Satu, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi tempat kita tinggal. Sekarang, ya, sekarang kita ada di mana? Di Masjid Pondok Indah, ya. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat, sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya? Dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan nggak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya nggak diapa-apain, rusak. Itulah dunia. Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardunnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya, memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Nah, sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving, menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu, kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana, kan dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang nggak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini nggak bisa tembus ke sini, begitu ke sini balik lagi, sini balik lagi. Nah itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya, nggak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga, namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada taknya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada taknya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang gak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Di kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya nggak ada meninggal lagi. Ya, nggak ada wafat lagi, nggak ada meninggal lagi. Jadi nggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah. Ya, mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini
yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah, singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum yang soleh. Berpakaian yang soleh. Bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi, jangan bekerja dengan cara menyogok, jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan yang soleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya. Hasanah ini punya poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak amalnya. Contoh gampangnya begini, saya tunjukkan. Ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya, itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan, idza quddimat ta'amu, kalau hidangan disajikan, mau makanan mau minuman, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, thumma sammillah aw iqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya nggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya nggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas sampai sini? Karena itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis detailnya untuk membimbing semua aktivitas kita menjadi soleh. Pedoman itulah yang sering kita kenal dengan nama doa namanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satu pun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya, bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya nggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama nggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya nggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama nggak? Beda. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur nggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya nggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya? Ya, saya mau tanya sebentar. Maaf ya, kita yakin gak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin gak akan meninggal? Baik, sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya nggak sama.
Contoh, nanti Ramadan, setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin nggak mudik kalau nggak ada bekal? Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek, ya. Tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi, ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang, gitu kan? Kan dikumpulkan kan? Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja, itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau nggak ada bekal nggak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama nggak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama nggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil. Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas, pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini nggak akan ikut nih, ganti. Ya namanya kafan kan, dan di kafan itu sudah nggak ada kantongnya. Coba dicek tuh, ada kantongnya nggak kan kafan tuh? Nggak ada. Dan ini nggak akan dibawa nih, handphone yang bagus lagi dipakai ngerekam nih, nggak akan ikut. Ah saya mau dipakai aja, ntar kalau malaikat nanya mana buka, nih sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat, amal saleh. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh, itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners, ya, tiduran, itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya saya duduk ingat Allah, kalau ingat di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya, ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar, mustahil. Karena ketika sedang tanda tangan ingat Allah, ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhoi dan disukai oleh Allah, sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan solat namanya. Solat. Makanya solat disebut solat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah.